Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heruwinda, jurusan Ilmu Peternakan A, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah ternak dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Andi Mustika Abidin, SPDI MPDI. Video ini, saya akan membahas 2 poin penting. Yang pertama yaitu analisis mengenai susu hewan ternak dalam Al-Quran. Ayat yang menjelaskan tentang susu terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 66 yang terjemahannya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dalam penjelasan ayat di atas, terdapat pelajaran yang sangatlah berharga yang dapat mengantarkan manusia menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah menciptakan susu murni yang tidak tercampur dengan darah dan sisa makanan atau kotoran, yang berupa warna atau baunya, dan susu itu mudah diminum manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa minuman susu itu mudah dicerna oleh manusia. Dalam istilah ilmu gizi, maksud dari mudah dicerna adalah mempunyai arti fisiologis yang baik. Tidak mungkin Allah menjerumuskan hamba-hambanya dengan menunjukkan sumber minuman yang justru menimbulkan berbagai penyakit. Dijelaskan dalam buku Sains dalam Al-Quran yang ditulis oleh Nadia Tahayara, pembentukan susu dalam perut sapi telah disebutkan dalam firman Allah. Salah satu penjelasannya yaitu para ilmuwan yang telah berhasil menemukan bahwa di dalam tubuh sapi terdapat kelenjar susu. Kelenjar susu terdiri dari lobus-lobus dan tiap lobus terdiri dari lobulus-lobulus. Sementara itu, lobulus terdiri dari bilik-bilik kecil yang dikelilingi oleh sel-sel. Sel-sel tersebut mengelilingi filamen darah. Kelenjar susu itu kemudian mengeluarkan air susu yang ada di dalam bilik-bilik kecil di dalam lobulus dan mengalirkannya ke puting susu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai susu. Beliau bersabda, 3 hal yang tidak boleh ditolak jika diberi, yaitu bantal, minyak wangi, dan susu. Hadis riwayat At-Tirmizi 2734 dihasankan Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 619. Adapun manfaat susu yaitu mencegah penyakit karena mengandung zat antibodi, penting untuk pembentukan tulang, dapat menyembuhkan penyakit jamur, gangguan limpa dan TBC, pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, dan masih banyak lagi manfaat lain dari susu. Poin yang kedua yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari 2 sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Menurut Sayyid Shodiq, jual beli dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar atau pertukaran. Menurut Wahda As-Suhaili, jual beli secara etimologi adalah tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab kabul atau mut'ah. Dasar hukum jual beli, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan. Karena riba sendiri adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Rukun jual beli terdiri dari
penjual dan pembeli, barang yang akan dijual, akad, ijab, dan kabul. Hukum Islam tentang jual beli hewan ternak sakit. Jual beli hewan ternak sakit adalah fasid. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, akad yang fasid merupakan suatu akad yang rukunnya terpenuhi. Objeknya diperbolehkan oleh syara untuk diperjualbelikan, serta ijab dan kabulnya terpenuhi, akan tetapi di dalamnya terdapat sifat atau hal-hal yang dilarang oleh syara. Jual beli hewan ternak kambing sakit dikatakan fasid karena salah satu syarat sah objek yang diperjualbelikan tidak terpenuhi seperti kategori barang dapat diketahui baik dalam kualitas maupun keadaannya. Sehingga dapat dikatakan jual beli tersebut bisa mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli. Menurut penelitian, hal ini terjadi karena penjual tidak menjelaskan kepada pembeli tentang kualitas dan kesehatan kambing yang dijualnya tersebut. Jual beli ternak sakit ini mengandung unsur gharar atau penipuan karena penjual tidak memberitahu bahwa kambing tersebut dalam keadaan sakit kepada pembeli, sehingga pembeli tidak mengetahui kualitas dan keadaan ternak tersebut. Praktik jual beli ini lebih banyak mengandung mudharat dibandingkan dengan maslahatnya. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.